Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Jadi di video kali ini gue akan review sedikit. Sebenarnya gue pengen unboxing ya chest belt ini yang baru gue beli dari online guys, cuma 60.000 harganya. Dan ini adalah barang-barang yang atau senjata yang gue pakai selama gue nge-YouTube guys. Semuanya ini gue dapat dari channel gue yang tak seberapa guys. Mas Super Project sip. Halo dulur-dulur, ojo lali nyaksekno Mas Super YouTube channel. Ojo lali di like dan di subscribe. Selamat nyaksekno Mas Super Project sip. Nanti akan gue bahas satu-satu ya. Ini ada mulai dari Mi Band 4 ya, Mi Band 4, 5, ada stick Mi Stick, car holder buat gue nge-review di jalan. Ini handphone 2 biji, ada gimbal, power bank, earphone, sama satu lagi softcase ya, lupa gue itu apa, nanti akan gue buka. Jadi gue bukannya buat pamer, ini hanya sebagai motivasi aja buat teman-teman YouTuber pemula, kan sama seperti gue. Jadinya uang yang kita dapat dari YouTube ini jangan kita bisa-bisin buat nggak jelas guys, tapi buat kegiatan menunjang konten-konten kita ke depannya gitu kan. Tetap disimak terus videonya. Buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Sekedar informasi, gue main YouTube ini dari 2018 ya, mulai semangatnya ya. Kemudian sampai dengan hari ini 2021. Alat apa aja sih yang gue punya gitu kan sebagai YouTuber anakan ini atau YouTuber pemula. Waktu pertama gue dimonetisasi ya, waktu itu gue dapet duit sekitar 1.300.000 dari YouTube ya. Itu gue belikan ini guys ya, nih. Ini gue belikan apa ya? Tadi gue pengen beli tongsis, tapi gue ngeliat tongsis yang ada di pasaran ini kok rasanya apa ya, kurang serak gua. Jadi waktu gue buka marketplace, toko online, gue ngeliat oh ada tongsis Xiaomi kan, stick lah ya istilahnya, stick Xiaomi. Gue daripada beli yang merek nanggung-nanggung, udahlah gue beli yang bermerek aja lah gitu ya, walaupun ini sebenarnya murah ya tapi ya gue seneng aja. Kalau perlu jam tangan atau apa, semua gue tuh Xiaomi semua. Ini adalah barang pertama yang gue beli waktu gue dimonetisasi ya. Ini tombolnya, tombol stick. Nah, ini udah lama, udah beberapa minggu nggak gue pakai, jadi gue simpen lagi. Dan ini juga sticknya. Ini menurut gue banyak banget fungsinya guys. Ya, ini yang gue pakai sejak pertama nge-YouTube nih. Stick. Jadi dia nggak terlalu panjang ya. Ini gue agak kesulitan megangnya karena tangan yang satu gue pakai buat megang handphone ya. Nah, ini stick ini udah sampai Jogja, udah sampai mana-mana nih guys ya. Waktu gue tanya di toko resminya itu sekitar hampir 300.000 ya, tapi gue kaget waktu gue lihat di toko online cuma kurang dari 200.000 guys. Ya udah akhirnya gue beli di toko online kan. Ini stick Xiaomi. Setelah gue beli stick Xiaomi ini, gue ngerasa kok ngerekam video sejam 2 jam baterai gue langsung ngedrop guys. Dari duit yang sama ya, gajian pertama kali gue beli ini guys. Nih, baterai Xiaomi ini udah baterai jadul sih, ya kan? Tapi ya pada saat itu gue seneng banget karena terbantu gitu kan. Tujuan gue buat video ini bukan buat pamer atau apa guys ya. Gue kadang malu sama youtuber yang udah senior gitu kan. Kalau gue ini kan youtuber kere modal HP gitu kan. Dari duit yang sedikit itu gue maksimalin dengan beli alat-alat yang gue butuhkan guys. Ini masih gue pakai sampai sekarang. Ada pengalaman sedikit kemarin waktu gue pakai Xiaomi Note 8, gue cas terus pakai ini, tapi dia hamil guys. Jadi dia hamil gitu kan. Nah, sampai saat itu gue nggak pernah ngecas handphone kesayangan gue pakai power bank lagi. Jadi makanya gue pakai kalau bener-bener memang keadaan darurat. Setelah gajian kedua, gue beli ini guys ya. Ini sama Xiaomi baterai juga ya, power bank Xiaomi juga, sama-sama 10.000 mAh. Tapi pada saat itu gue lagi main-main ke toko handphone, kok gue naksir sama Xiaomi, sama baterai Xiaomi kan. Wah, beli juga gitu. Ini agak mahal, gue beli sekitar 300.000. Biarin lah ya, cak-cakan lah ya, orang gue nggak biasa nge-review kayak gini-ginian kan. Gue hanya pakai apa yang gue suka aja. Buat temen-temen, memang ngecas pakai power bank itu penting, tapi kalau bisa jangan terlalu sering lah ngecasnya gitu. Ini biasa gue gabung gini guys. Nah, gue gabung kayak gini biasanya. Cukup berat sih, hampir 1 kilo lebih ini kayaknya nih. Xiaomi powerbank ini gue pakai kalau gue ngetrip jauh-jauh. Ini selalu gue pakai. Contohnya kayak bikin review perjalanan ke Palembang ya, teman-teman bisa cek sendiri videonya, acak-acak aja pakai keyboard.
Lampung Palembang lewat jalan tol gitu. Nanti nongol video gua semua itu. Ya nggak semua sih. Nah, setelah gua ngerekam pakai ini guys, ya gajian kesekian kalinya kok gua ngiler sama satu alat yang menurut gua bisa mengatasi geger di tangan gua ataupun getar di tangan gua ini. Nah, akhirnya gue beli ini guys, gajian kesekian kalinya. Gue lupa gajian keberapa kalinya tuh. Nah, ini guys. Nah, ini adalah gimbal. Gimbal ini gue beli 1.200.000 ya. Ya 1.200.000 di online juga. Karena kalau mau beli di aslinya di tokonya di outlet gitu ya, harganya lebih mahal. Jadi gue beli online juga. Tuh. Isinya kayak gini. Nah, gimbal Brica XS B Steady. Brica B Steady XS ya. Ini kitab-kitabnya nggak penting. Nah, ini guys. Nah, ini gimbal. Ini termasuk gimbal yang apa ya, menengah lah ya. Nggak murah dan nggak mahal gitu. Dan mirisnya ini baru gue pakai sekali guys. Baru gue pakai sekali, tiba-tiba dia nggak muat. Jadi di sininya ya. Ini sorry, tangan gue susah nih gue megangnya. Nah, waktu gua kayak gini guys ya, ini kan nanti harus dikalibrasi sedikit aja. Kalau mau sinematik bisa muter-muter nih gimbal kan, walaupun kecil gini cabai rawit. Itu makanya gue suka waktu itu. Pas gue pasang di handphone gua sebelumnya muat guys. Kebetulan handphone gue itu mengalami tragedi gitu, kecelakaan di kamar mandi, jatuh, jadi pecah. Akhirnya gue beli handphone lain kan, Xiaomi Note 10 Pro. Dan ini nggak bisa dipakai lagi guys. Kenapa mentok? Kalau untuk sekedar gimbal, stabilizer, ini bisa bagus bener gimbal ini. Tapi kalau untuk sinematik gitu kan, kayak yang di video-video tutorial itu, ini susah, mentok gitu handphone gua gitu kan. Kecuali kalau gua mungkin suatu saat beli iPhone, nah gimbal ini pas banget sebenarnya. Gue tadi pengen beli DJI Osmo kan, tapi kok mahal. Ya udahlah, gue beli ini aja gitu. Semenjak gue beli gimbal ini 1.200.000, duit gue dari YouTube habis guys. Karena waktu itu ingat gue cuma dibayar sama YouTube biasa ya, antara 1.300.000 sampai 2 juta. Semenjak gue beli gimbal ini habis duit gue. Jadi mirisnya yang tadi gue bilang, habis gue beli ini tiba-tiba ya gue pakai. Ya maklum gue kan sukanya kayak gitu, mau bajirin barang. Ting gue suka tengil kan. Nah, ini headset ini memang sekedar headset guys. Ya harganya juga murah, tapi ini ori Samsung. Gue pakai buat ngedit video guys di handphone gitu kan. Karena kalau nggak pakai ini kayaknya hasilnya kurang detail gitu suara-suaranya. Setelah ini semua udah ya, ini barang-barang atau alat-alat tempur gua di dunia per-YouTubean yang tak seberapa ini itu bersampah. Gue tertarik lagi sama satu alat yang menurut gue ini lebih simple gitu kan. Gue nggak mau alat yang ribet-ribet lah seperti gimbal ini gitu kan. Walaupun hasilnya juga bagus pakai gimbal. Nah, gue pengen coba sama satu alat ini guys. Nah, ini ya, holder yang dipasang di badan. Ya semacam tali ini, kayak safety belt gitu, tali. Dan harganya murah guys. Gue beli di toko online ini di Shopee ya, cuma 60.000. Udah termasuk ongkir gitu kan. Alat ini paling murah di antara alat-alat ini semua yang gue punya ini, alat-alat stick sampai power bank sampai gimbal ini ya. Nah, ini gue pengen buka gitu kan. Awalnya sih gue cuma pengen buat video unboxing ini buat laporan di Shopee gitu kan, tapi gue pikir sekalian aja lah gue bahas semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat gitu kan. Oke, sekarang kita akan buka ya. Maaf, waktu gue buka nggak kerekam ini guys ya. Jadi inilah ya, ini alatnya. Kita akan buka. Nah, ini guys. Ini dari mana ini? Daily Vlog Adventure KA Project. Teman-teman ada yang pernah pakai ini? Jadi ini nanti di setel di bagian kepala ya, nanti dimasukin ke kepala kita, dan ini dilingkarin di badan kita guys. Nah, kayak gini. Jadi nanti ini masuk ke badan kita gini, dikunci, dan ini di kepala, di setting ya, diukur aja. Kenapa gue pakai ini guys? Sebelumnya gue lihat ada sejenis alat kayak gini juga, holder buat di dada ya. Tapi gue perhatiin tempatnya tuh rawan guys, rawannya memang bahannya bagus ya, bahannya bagus. Jadi nanti handphonenya ditaruh di sini gitu guys, ya kan? Handphonenya ditaruh sini dan dia hanya dikancing sama stick gitu guys. Ngaitnya itu, ini rawan kok di jalan. Jadi kita lagi nggak awas, kita lagi meleng, bisa memancing ataupun sampai terjadi penjambretan ya di jalan. Kan daripada ya bisa sih kita kejar gitu kan, cuma kan nambahin kerjaan gitu guys. Namanya kita lagi di atas kendaraan kan, jadi pilih yang kayak gini aja gitu kan. Cara makainya ini ya, jadi caranya gampang banget. Ini kita setting dulu ya.
handphone ini kita setting mau begini bisa, mau pakai front kamera ataupun belakang kamera ya, pakai handphone yang kita mau ya. Ini kan handphone contoh doang ini. Jadi kayak gini ya. Dipasin kameranya jangan sampai ketutup ini guys. Kita gini, begini. Nah, ya kita pasin. Nah, jadi kayak gini guys nanti. Ya, ini masuk ke kepala dan ini lewat samping. Ya, kancing yang di samping gini. Ini akan kuat guys. Mau direbut orang juga susah ini. Gitu kan. Lebih kuat ya, juga nggak rawan jatuh. Jadi cocok banget buat teman-teman yang buat konten tentang perjalanan ataupun sepeda ya. Ini cocok banget. Ya. Terus juga ini bisa menggantikan fungsi tongsis gitu kan. Kalau gue perhatiin ya video-video yang teman-teman YouTuber yang udah pakai ini, karena badan kita ini punya fitur, ya tubuh kita ya punya fitur anti getar gitu ya. Jadinya terasa smooth aja gitu guys pakai ini. Terasa smooth. Nah, sekarang gue mau coba pakai dulu ya. Nah, ini jadi kayak gini guys. Ini kita setting dulu. Ini nggak muat ya. Tuh, ini nggak muat. Ini settingnya di sini, di samping. Ukurannya. Terserah ukurannya mau semana, kita masukin. Nah, posisi kayak gini. Dan ini kita ngaturnya dari sini, dari samping ya. Nah, dipasin aja gitu ukuran badan. Jangan terlalu ke atas gini nanti lo susah. Jangan terlalu ke bawah juga kayak gini. Ya. Karena badan gua gemuk jadinya agak susah. Tapi ini panjang nih guys, panjang banget nih talinya. Ya gua dengan tinggi 175 berat lebih dari 85 kilo aja masih terjangkau ini asli. Fungsinya tali samping ini hanya untuk safety aja sih, biar dia nggak getar atau nggak apa. Nah ini guys, nah ya kan, tuh, posisi kayak gini guys. Ini nanti di video berikutnya mungkin teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Gua sekarang hanya buat unboxing aja. Jadi kayak gini. Ini bis ini kenceng banget buat main sepeda atau apa. Ini bisa disetting lebih kendor lagi. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Oke, jadi segitu dulu review singkat tentang senjata apa aja sih yang gue pakai selama gue main YouTube gitu kan. Jangan bandingin sama youtuber yang sukses ya guys ya. Ya jauh bener, gak ada apa-apanya gitu kan. Malu gue kadang. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi teman-teman. Jangan asal beli barang gitu kan. Asal suka terus beli barang, suka beli barang. Nanti gajian dari YouTube sedikit, duit lo habis buat kayak gini-gini gitu kan. Dan sedangkan lo harus mikirin buat ngupload, buat kuota kan. Jadi segitu aja buat teman-teman sama YouTuber pemula. Kalau ada tips dan trik ataupun kritik saran bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video Mas Par Project berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.